Saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Pasca penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI, apa sih yang dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pertama kali? Ternyata yang dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih yaitu berkunjung ke DPP PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hal ini juga disambut hangat oleh Muhaimin Iskandar atau terkenal yang dipanggil dengan Caimin. Lalu apakah ini sinyal bahwa Prabowo Subianto membuka peluang besar untuk PKB masuk dalam koalisinya? Kita simak video berikut ini. Hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Meskipun tidak mengatakan secara rinci dan jelas bahwa PKB akan masuk pada koalisi Prabowo Subianto, tetapi sinyal-sinyalnya sudah jelas. Bahwa Caimin mengatakan selama ini PKB dan Gerindra selalu bekerja sama, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Kira-kira bau-baunya mau koalisi lah kalau menurut saya ya. Tetapi kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Dan Prabowo juga menanggapi hangat terkait dengan ajakan kerjasama yang selama ini sudah dibangun oleh PKB dan Gerindra. Tentunya seperti harapan Caimin bahwa ke depan PKB dan Gerindra ini akan tetap bekerja sama dan selalu lebih produktif. Nah, inilah sinyalnya. Kemungkinan besar bahwa PKB akan masuk koalisi Prabowo Subianto. Jadi kalau menurut saya PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk ya, juga. Begitu, masuk ya. atau jadi oposisi. Masuk atau jadi oposisi atau masuk ditugaskan ke oposisi boleh semua. Lihat aja tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak. Ya, bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum, Pak? Pokoknya kita lihat saja tunggu ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Baru aja pertemuan dengan Pak Prabowo. Ya sudahlah, kita ini semua nggak jauh-jauh beda, tipis lah. Artinya nanti kita lihat aja. Ya, usul ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang situasinya, ya kan.
dan sebagainya. Kita lihat, kita kalau memang masuk ya silahkan saja kita masuk, kita juga nggak ada masalah. Komunikasi dengan Gerindra sampai sejauh ini kayak apa? Ya lancar, ketemu aja tadi selamat. Pak Prabowo ngasih salam, tolong titip salam dengan Habib Salim. Sementara PKS, Partai Keadilan Sosial, lewat sekjennya mengatakan bahwa PKS sekarang dalam kondisi siap untuk apapun. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Siap untuk apapun. Dia menjelaskan bahwa siap untuk apapun itu artinya siap berkoalisi dan juga sebaliknya siap oposisi. Ya, tentunya melihat situasi dan kondisi ya bagi PKS. Apakah ini menguntungkan untuk koalisi atau sebaliknya menguntungkan untuk oposisi. Nah, kita lihat saja bahwa sekarang ini pasca penetapan presiden dan juga wakil presiden oleh KPU itu para politisi, para petinggi politisi dari masing-masing partai itu saling melobi. Bagaimana ke depan apakah tetap di posisi oposisi di kepemimpinan era Prabowo Subianto ini atau sebaliknya menjadi koalisi, artinya masuk dalam koalisi Prabowo Subianto. Kita lihat saja perkembangannya. Namun menurut saya idealnya ya seharusnya partai-partai yang tidak mengusung itu tetap konsisten oposisi. Karena apa? Demokrasi tanpa ada partai oposisinya ini ya lempeng-lempeng saja ini jalannya kan gitu ya. Lempeng artinya lempeng di sini adalah lempeng programnya ataupun semrawut programnya ini akan lempeng-lempeng saja karena tidak ada yang mengingatkan sebagai oposisi. Tetapi kalau mereka konsisten di oposisi ini ya juga berat ya. Misalkan program-program yang harusnya itu bisa dijalankan oleh mereka lewat misalkan utusan menjadi menteri misalkan lah atau apalah istilahnya. Ini juga tidak akan kebagian. Nah, bagaimana partainya akan bertahan? Bagaimana partainya akan berkembang? Mungkin saja seperti itu. Karena ini adalah diskusi politik dan demokrasi, juga civil society perspektif rakyat jelata. Baiklah rakyat, jika ada pendapat lain silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Jangan lupa rakyat yang baru mampir, silahkan subscribe channel ini, Konsolidasi Solitik. Tempatnya diskusi politik, demokrasi, dan civil society. Tentunya perspektif rakyat jelata.